Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melakukan presentasi tugas akhir saya yang berjudul Mekanisme Sistem Kredit Limit dalam Pelunasan Account Payable di Hotel Grand Mercure Surabaya City. Nama saya Zinila Syaman, NIM 151711113018 dari D3 Manajemen Perhotelan, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Yang pertama adalah latar belakang. Salah satu departemen yang penting dalam hotel adalah Finance and Accounting. Departemen keuangan hotel merupakan salah satu bagian dari manajemen hotel yang berfungsi mengatur keuangan hotel, baik itu pemasukan maupun pengeluaran hotel. Setiap perusahaan, termasuk hotel, memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam pengaturan keuangan mereka. Ada beberapa section yang bertugas dalam Finance and Accounting Department, yakni Receiving, Storekeeper, Purchasing, Account Payable, Account Receivable, General Cashier, Income Audit, Cost Control, Assistant Accounting, dan Financial Controller. Account Payable adalah kewajiban perusahaan yang timbul akibat transaksi pembelian kredit dan harus dibayar tepat waktu. Dengan kata lain, seorang AP, staff yang bertugas mengelola utang hotel. AP akan melakukan pelunasan atau pembayaran sebagian kepada vendor apabila hutang tersebut sudah memasuki jatuh tempo. AP akan berkoordinasi dengan bagian logistik atau finance dalam mengelola pembayaran hutang. Dalam proses pembelian barang secara kredit, tidak semua vendor bersedia memberikan kredit limit yang tak terhingga. Ada beberapa vendor yang memberikan kredit limit sejumlah yang mereka tentukan, sehingga saat hutang telah mencapai kredit limit yang ditentukan, purchasing tidak dapat membeli barang di vendor tersebut sampai hutang terbayarkan. Hal ini menjadi tugas khusus bagi AP untuk mengelola hutang hingga pembelian tidak mencapai kredit limit. Dalam pembayaran hutang diperlukan kerjasama dan komunikasi yang baik antara AP dan receiving. Masalah yang sering muncul dalam pembayaran hutang diantaranya berkas pembelian maupun penerimaan yang kurang lengkap, receiving report yang belum diperbaharui, serta tanda tangan persetujuan penerimaan barang yang kurang lengkap. Namun hal-hal tersebut dapat diatasi dengan baik di Hotel Grand Mercure Surabaya City karena adanya komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait. Rumusan masalah. Ada dua rumusan masalah dalam tugas akhir ini. Yang pertama adalah bagaimana prosedur pembayaran hutang kepada vendor, dan yang kedua bagaimana cara mengelola kredit limit dalam pembayaran hutang kepada vendor. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, hotel secara umum. Menurut Lawson, hotel adalah sarana tempat tinggal yang dapat dimanfaatkan oleh para wisatawan dengan beberapa fasilitas pelayanan seperti jasa kamar, jasa penyedia makanan dan minuman, dan jasa akomodasi lain dengan syarat berupa imbalan ataupun pembayaran. Adapun menurut Sulastiono, hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman, dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus. Berdasar kedua pendapat tokoh tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial yang dapat dimanfaatkan oleh para wisatawan untuk memperoleh pelayanan makanan, minuman, dan fasilitas kamar untuk tidur, serta mampu membayar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus. Yang kedua adalah Finance dan Accounting Department. Definisi accounting secara resmi menurut American Institute of Certified Public Accountants adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan, termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Dalam artian, akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan, dan menyusun ikhtisar kejadian atas transaksi keuangan yang selanjutnya disajikan dalam laporan keuangan. Pengertian akuntansi secara umum adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang terkait dengan keuangan. Dengan adanya akuntansi, maka akan memudahkan seseorang dalam mengambil keputusan serta tujuan lainnya. Tujuan akuntansi secara umum adalah untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi terkait keuangan, kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dalam sebuah bisnis. Informasi ini nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan ekonomi. Pada sektor perhotelan, finance
dan Accounting Department berfungsi sebagai departemen yang mengatur keluar masuknya keuangan serta melakukan pencatatan dan pelaporan terkait transaksi yang berhubungan dengan keuangan kepada pihak-pihak yang berwenang. Dari laporan tersebut dapat diketahui apakah pendapatan yang diperoleh semakin bertambah atau semakin berkurang. Departemen ini mempunyai hubungan dengan departemen lain, khususnya dalam hal administrasi. Yang ketiga adalah koordinasi Finance dan Accounting Department dengan departemen lain. Koordinasi Finance dan Accounting Department dengan Front Office diantaranya menerima laporan penjualan baik kamar maupun meeting room ataupun banquet untuk selanjutnya dilakukan pengecekan ulang oleh income audit. Yang kedua, melayani permintaan barang yang diperlukan oleh Front Office baik berupa store acquisition maupun berupa pembelian barang menggunakan payment voucher. Yang kedua, koordinasi Finance Accounting Department dengan Sales and Marketing Department. Yang pertama, ada melayani kebutuhan sales marketing baik berupa store acquisition maupun pembelian barang menggunakan payment voucher. Dan yang kedua, bersama dengan Financial Control dan Cost Control menetapkan perubahan harga kamar. Yang ketiga, ada koordinasi Finance dan Accounting Department dengan Human Resource Department. Yang pertama, memastikan besaran gaji karyawan. Yang kedua, melakukan bimbingan pembagian tunjangan karyawan. Yang ketiga, melakukan pendataan pembayaran gaji daily worker dan casual. Yang keempat, melayani permintaan kebutuhan departemen seperti store acquisition maupun pembelian menggunakan payment voucher. Yang keempat, ada koordinasi Finance Accounting dengan Housekeeping Department. Di antaranya, melayani permintaan kebutuhan housekeeping berupa store acquisition maupun payment voucher dan reimburse. Yang kelima, ada koordinasi Finance dan Accounting dengan Food and Beverage Department. Yang pertama, ada menerima data pembelian produk F&B berupa room service, banquet, dan buffet untuk kemudian dilakukan pengecekan oleh income audit. Dan yang kedua, ada FB admin memberikan market list kepada purchasing untuk kemudian dilakukan pembelian barang yang dibutuhkan. Yang keenam, ada koordinasi Finance dan Accounting dengan Engineering, melayani permintaan kebutuhan maintenance berupa store acquisition ataupun payment voucher. Yang keempat adalah sistem kredit limit. Batas kredit adalah jumlah maksimum pinjaman atau kredit yang bisa didapatkan seorang debitur dari kreditur. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, batas kredit adalah jumlah maksimum kredit yang dapat diberikan dan atau disediakan oleh bank atau perusahaan tertentu kepada nasabah debiturnya, baik dalam rangka pemenuhan perjanjian kredit maupun jumlah maksimum dalam penggunaan kartu kredit. Yang kelima adalah hutang. Hutang adalah semua dalam kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum dipenuhi. Di sisi lain, hutang juga dapat dilihat sebagai sumber modal atau sumber dana untuk perusahaan yang diterima terhadap kreditor. Menurut Hantono, hutang adalah sebuah kewajiban perusahaan yang harus dilunasi yang timbul sebagai akibat pembelian barang secara kredit ataupun penerimaan pinjaman. Yang keenam adalah account payable. Hutang dagang biasanya diurus oleh account payable staff, bertugas untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna mengumpulkan informasi mengenai transaksi pembelian yang dilakukan, mencatat, serta melunasinya. AP memiliki artian akun atau transaksi yang dibuat oleh perusahaan untuk dibayar oleh perusahaan, atau dalam kata lain, transaksi pengeluaran yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Spesialis keuangan ini memberikan dukungan administrasi dengan memproses, memverifikasi dan merekonsiliasi faktur, memantau pengeluaran, dan menyimpan semua catatan itu untuk keperluan pajak. AP staff dalam hal ini berkoordinasi dengan purchasing, receiving, dan cost control. Yang terakhir dari tinjauan pustaka adalah vendor. Ketujuh, supplier adalah pihak, perorangan, atau perusahaan yang menjual atau memasok sumber daya dalam bentuk bahan mentah kepada pihak lain, perseorangan atau perusahaan untuk diolah menjadi barang atau jasa tertentu. Menurut Ismail Solihin, pemasok merupakan organisasi yang menyediakan input bagi perusahaan seperti bahan baku, jasa, dan tenaga kerja. Daya tawar pemasok menunjukkan kemampuan yang dimiliki pemasok untuk menaikkan harga input atau menaikkan harga produksi perusahaan dengan menyediakan input yang kurang berkualitas. Prosedur pembayaran hutang kepada vendor. Hal pertama yang harus dipersiapkan dalam pembayaran hutang adalah untuk
mengecek kelengkapan data. Data-data yang diperlukan adalah receiving record beserta nota resmi dari vendor yang disesuaikan dengan purchase order dan market list yang dibeli dari user, yang diminta dari user kepada pihak purchasing untuk membeli barang-barang tersebut. Lalu receiving report juga harus dilengkapi dengan stempel receipt disertai tanda tangan dari receiving, cost control, user adalah orang yang mengajukan pembelian barang, HOD. HOD yaitu head of department dari user yang meminta pembelian barang tersebut. Selanjutnya, file receiving report dibuatkan payment vouchernya oleh account payable dan dikelompokkan berdasarkan vendor. Selanjutnya, account payable membuat payment proposal yang berisi dari beberapa payment voucher dari beberapa vendor tersebut. Selanjutnya, account payable membuat memo pengajuan dana yang berisi data pembayaran serta saldo yang berada di dalam bank in dan bank out. Memo pengajuan dana ini merupakan file pembayaran yang perlu diberikan kepada owner untuk selanjutnya melakukan pencairan dana agar dapat membayarkan pembayaran kepada vendor. Semua file ini harus ditandatangani oleh account payable, assistant chief accounting, financial controller, dan general manager. Lalu selanjutnya, setelah dokumen memo pengajuan dana ditandatangani oleh general manager, account payable akan mengeluarkan satu cek yang harus ditandatangani oleh assistant chief accounting atau financial controller beserta general manager. Cek ini ditandatangani oleh asisten chief accounting atau financial controller apabila pembayaran di bawah 50 juta rupiah. Apabila pembayaran di atas 50 juta rupiah, maka cek harus ditandatangani oleh owner untuk melakukan pencairan dana. Setelah itu, account payable membuat slip BCA untuk melakukan transfer kepada vendor-vendor tersebut. Selanjutnya, account payable bersama dengan asisten chief accounting menuju ke bank. Proses pencairan dana ini tidak auto debit dari rekening bank, melainkan harus melalui pencairan dana manual ke bank. Apabila minimal pencairan dana melebihi 50 juta rupiah, pencairan dilakukan bersama dengan owner. Selanjutnya, setelah pembayaran selesai dilakukan, account payable akan menginput data vendor lengkap dengan tanggal pembayaran serta rincian pembayaran, dan data ini disebut dengan wire transfer payment slip yang kemudian dicetak dan dicek ulang oleh asisten chief accounting dan disetujui oleh financial controller. Slip tadi diklip dengan payment voucher dan payment proposal serta memo pengajuan dana. Lalu selanjutnya dokumen-dokumen tersebut distempel paid dan dikelompokkan di filing folder sesuai dengan tanggal rekening koran yang tertera. Selanjutnya adalah sistem kredit limit dalam pembayaran hutang. Untuk mengatasi sistem kredit limit dalam pembayaran vendor, pihak Grand Mercure Surabaya City menerapkan sistem pembayaran 2 kali dalam sebulan, yakni tanggal 1-15 dan tanggal 16-30. Biasanya mulai tanggal 10, AP akan mempersiapkan pembayaran membuat payment voucher serta payment proposal. Setelah tanggal 15 selesai didata, AP akan mengajukan payment voucher serta payment proposal kepada financial controller dan general manager. Lalu setelahnya AP akan memproses pembayaran kepada vendor. Sistem ini sangat efektif dan efisien dikarenakan lebih mudah mengontrol dan mengumpulkan data pembelian dikarenakan tidak terlalu banyak. Pembayaran yang dilakukan pun lebih terkendali karena jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Biasanya utang ini dibayarkan sebulan setelah tanggal pembelian yang ada di receiving record maupun invoice resmi dari vendor. Selanjutnya adalah kendala dalam proses pembayaran hutang. Terkadang juga ada kendala yang dihadapi, yakni yang pertama, file dokumen yang kurang lengkap. Hal ini biasa terjadi dikarenakan kurangnya koordinasi antara receiving dengan pihak vendor. Terkadang vendor juga lupa untuk memberikan nota ataupun invoice resmi bermaterai. Yang kedua, tanda tangan receiving atau user atau HOD dari user kurang lengkap di stempel receipt. Apabila tidak ada tanda tangan dari pihak yang bersangkutan, maka tidak dapat bertanggung jawab apabila ada barang yang tidak sesuai dengan permintaan dan tidak dapat melakukan pengembalian kepada vendor. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.